Halo semuanya, selamat datang di Daunet Films. Kita review laptop lagi. Tipis banget. Iya, tipis. Tapi ini cabai rawit. Kecil-kecil cabai rawit. Ya, ini adalah Asus VivoBook K413. Ya, dari appearance-nya sebenarnya ini laptop yang lumayan mewah ya. Tuh, sisi kemewahannya ada di sini. Nah, jadi laptop ini tuh tergolong laptop mid sebenarnya. Laptop menengah. Tapi memang Asus tuh ngerasa kayak mungkin ada orang-orang yang butuh tampil di depan umum atau di depan klien atau di mana yang membutuhkan visual bagus. Jadi dengan hal tersebut Asus memberikan solusi membuat Asus VivoBook K413 ini. Nah, tapi kalau kita lihat ini tuh sebenarnya nggak cuman cantik luarnya doang. Secara komponen sebenarnya lumayan oke kok. Contohnya, ini pakai Intel Core i7 generasi 10. Wow, itu udah mantep banget sebenarnya ya. Lalu udah pakai Nvidia GeForce MX 350. Wah, oke kan? RAM. Di sini RAM-nya udah pakai 8 GB. Lalu SSD 512 GB. Dan ini adalah harganya. Kalau ngeliat harganya tadi, kita bisa lihat ini adalah laptop premium tampilannya yang diturunin harganya. Apa yang dikorbanin? Pasti ada, tapi satu aja. Nanti kita lihat ya. Yuk langsung aja kita lihat dengan komponen segitu bisa apa kita di laptop ini. Langsung aja kita buka Premiere Pro Fitmax Rendering Test. Nah, di Fitmax Rendering Test di sini playbacknya lancar banget ya. Bisa kalian lihat real time-nya. Belum gua render into out dan masih file playback. Nah, playbacknya lancar banget sampai dua efek terakhir. Karena dua efek terakhir ini memang bener-bener efek yang berat banget. Kalau misalnya kalian pakai laptop-laptop yang berat pun itu baru bisa tuh ngehandle efek-efek yang ini. Tapi so far good banget ya. Kalau misalnya kalian pakai untuk kerja offline editing atau kerja untuk yang normal-normal ini oke banget. Dan jangan takut deadline. Karena waktu gua tes laptop ini itu bisa dapat skor rendering 3 menitan. Gokil nggak tuh? Laptop setipis ini dapat skor 3 menitan. Nah, itu berkat dari Core i7 10th generation dan juga Nvidia GeForce MX 350-nya ya. Bukan karena Harman Kardon ya, nggak ngefek. Harman Kardon di sini tidak ngefek ke performa editing Anda. Nah, itu dia untuk Premiere Pro. Kebetulan suhu di sini itu 24 derajat dan ini malam hari. Harusnya normal-normal aja kayak jam kerja kalian. Kalau kalian kerjanya subuh, jam 2 pagi, jam 3 pagi, bisa lebih kenceng. Nah, itu tadi soal Adobe Premiere Pro. Sekarang kita lompat ke DaVinci Resolve. Nah, di DaVinci Resolve juga not bad ya. Di sini kita bisa dapetin face analyzing 10 detik hanya dalam waktu yang singkat banget. Jadi di sini dari 10 detik itu cuman butuh waktu 30 detik untuk analyzingnya. Yang dimana ini juga hal yang lumayan gitu untuk sebuah ultrabook. Lalu untuk noise reductionnya itu dapat di noise reduction 2 ya. Kalau 3 itu udah berat banget, 4 itu berat banget, dapat di angka 2. Nah, 2 pun ini juga oke playbacknya. Kalau misalnya kalian di angka 3 kalian bisa, tapi harus terakhiran banget ya. Untuk noise reduction ini lumayan bisa, tapi nggak bisa kalian paksa untuk playback banget ya. Mendingan terakhiran aja untuk noise reduction ketiganya. Oke, nah sekarang kita wrap untuk editingnya ya. Kalau kalian lihat tadi gue banyak banget pakai yang namanya AI. Apa aja sih? Misalnya di Premiere Pro gue ngelakuin auto scene cut. Lalu misalnya gue butuh roto, gue bisa ngelakuin roto AI juga. Lalu misalnya gue butuh nge-fill something, itu juga butuh AI gitu ya. Auto fill itu juga butuh AI. Face analyzing itu juga AI. Hampir semuanya AI yang dikerjain. Dan di sini kelebihannya Intel Comet Lake atau generasi 10 ke atas ini, dia udah optimal untuk AI atau untuk mikir lah istilahnya. Jadi prosesornya sendiri adalah prosesor pemikir. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan AI, yang dimana gua udah pakai 30% kerjaan gua di AI, itu akan efektif banget dan juga kencang banget hitungannya. So sebenarnya itu hal favorit gua di laptopnya Asus yang kali ini ya, yang setipis ini, karena udah ada Core i7 10th generation ya, Comet Lake, yang dimana akan ngebantu banget proses kerja gua karena AI-nya mantep. Dan sebenarnya juga ada AI-nya Intel yang lain sih, kayak yang tajemin warna, noise reduction gitu. Tapi itu kan nggak keluar sebagai output. Itu kan maksudnya untuk kita consume ya. Nah mungkin nanti kalau misalnya Intel udah keluarin yang untuk processing kayak gini,
itu juga bakalan keren banget sih. Tapi sekarang untuk kerja pakai AI-nya software aja udah gokil banget gitu di Intel Core i7 10th Generation ini. Nah, ngomongin kerjaan yang berat, tentunya kalian akan khawatir dengan suhunya ya. Nah, di sini hasil tes gue menunjukkan untuk kerjaan normal, ya kerjaan-kerjaan cutting dan lain-lain di Premiere Pro itu sekitar 50 derajatan. Jadi ya nggak panas, nggak dingin juga gitu. Pas, tapi dengan suhu segini gue rasa sih ini oke banget. Dan untuk rendering yang intens gitu ada di angka 80 derajat. Ya tentunya kalau habis rendering kalian kan bisa cool down sebentar laptopnya, lalu lanjut kerja lagi. Mungkin akan beda kalau misalnya kalian ngelakuin 3D gitu, tapi tentunya laptop ini tidak diciptakan untuk 3D. Jadi ini dipakai untuk kerjaan-kerjaan yang medium aja. Nah, kalau mau nanya laptop ini cocoknya untuk siapa? Laptop ini cocok banget buat kalian yang pengen presentasi, pengen pitching ke klien gitu ya. Tapi tentunya harus ada eksternal proyektor lagi gitu kan. Nah, laptop ini cocok banget karena appearance-nya udah mendukung banget. Dan kalau playback di depan klien pakai proyektor tentunya itu nggak malu-maluin gitu. Lumayan dengan laptop setipis ini hasilnya lumayan real time. Nah, yang nggak gue suka dari laptop ini sebenarnya cuma satu, panel TN-nya. Ya, tapi solusi itu sebenarnya akan beres ketika kalian punya eksternal monitor. Karena eksternal monitor itu akan ngebantu kalian untuk lihat lebih detail juga gitu. Selain itu eksternal monitor itu kan ukurannya lebih gede ya. Jadi kerjanya pasti lebih enak gitu. Dan ketika kalian butuh keluar untuk pakai buat kerja, ini laptop ya pas banget gitu. Di dalam rumah juga pas, tinggal dicolokin aja ke layar atau ke mana. Untuk kalibrasi warna kalian bisa lah lewat handphone atau lewat layar kalian atau lewat field monitor, itu juga oke banget untuk kalibrasi secara manual. Ya, overall itu aja dari gua tentang laptop ini. Gimana menurut kalian? Suka nggak? Atau sama kayak gua, suka dari semuanya tapi kurang suka sama panelnya? Oke, itu aja dari gua. Thank you Asus VivoBook K413. Thank you for watching and always out of the box. Mantap.